Salam sejahtera, kita hari ini kembali berjumpa di dalam seri pembinaan iman melalui video singkat. Dan hari ini saya ingin membahas mengenai salah satu topik yang menjadi isu di dalam kehidupan gereja, khususnya di dalam hal ibadah, yaitu mengenai penggunaan lagu di dalam sebuah ibadah. Nah, di dalam banyak gereja seringkali penggunaan lagu menjadi masalah. Sebagian orang ada yang menganggap bahwa lagu-lagu haruslah bersifat kontemporer, artinya lagu-lagu yang zaman sekarang yang harus lebih banyak digunakan, lagu populer. Sementara sebagian orang yang lain berpikir bahwa lagu yang baik adalah lagu yang telah dikenal, lagu yang memiliki ikatan emosi dengan jemaat, begitu. Nah, maka kemudian banyak orang di dalam gereja, khususnya dalam penata layanan ibadah, kemudian mereka mengalami kesulitan tertentu di dalam memikirkan bagaimana lagu harus digunakan dalam sebuah ibadah. Nah, belum lagi kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu oleh karena penggunaan lagu, kemudian mereka merasa bahwa diri mereka tidak bisa beribadah di sana, kemudian mereka meninggalkan gereja oleh karena tidak cocok dengan ibadah, oleh karena lagu yang digunakan. Nah, itulah sebabnya maka dalam video hari ini saya ingin mengajak kita kembali memikirkan bagaimana sebenarnya lagu-lagu di dalam ibadah itu kita harus lihat. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa lagu sebenarnya di dalam sebuah ibadah itu memiliki beberapa elemen dasar yang perlu untuk dicermati. Nah, elemen dasar yang pertama waktu kita berbicara mengenai lagu adalah bahwa lagu tidak netral. Artinya apa? Artinya dalam sebuah lagu ada keyakinan, ada filosofi, ada pemahaman dari orang-orang yang menuliskan lagu tersebut. Nah, maka waktu sebuah lagu kemudian hendak digunakan dalam sebuah ibadah, baik sekali kalau lagu tersebut dicermati dengan baik. Apakah filosofi teologis dari seorang penulis lagu ketika menuliskan lagu tersebut benar ataukah tidak? Nah, misalnya sebagai contoh, di dalam beberapa lagu tertentu kita misalnya saja mendengar ungkapan-ungkapan seperti permintaan supaya kita diurapi. Nah, tentu lagu yang seperti ini berasal dari orang-orang yang percaya bahwa pengurapan itu terjadi setiap saat, setiap waktu. Nah, saya pernah membuat video secara khusus mengenai masalah pengurapan dan menjelaskan bahwa pengurapan itu terutama sebenarnya menunjuk kepada karya Yesus sebagai Sang Mesias. Kalaupun istilah pengurapan digunakan secara umum untuk orang Kristen, itu menunjuk kepada sebuah pengesahan untuk tugas orang Kristen dan itu tidak dilakukan terus-menerus. Itulah sebabnya maka di dalam sebuah lagu sesungguhnya tidak bisa seseorang kemudian terus-menerus meminta supaya Tuhan mengurapinya. Nah, maka waktu orang berbicara mengenai lagu di dalam sebuah ibadah, maka ada elemen esensial yang pertama, yaitu mengenai sebuah muatan ideologis, teologis, filosofi teologis dari penulis lagu tersebut. Itulah sebabnya maka cermati syair, ungkapan yang disampaikan dalam lagu tersebut. Nah, kalau sebuah lagu memiliki sebuah filosofi teologis yang keliru atau tidak tepat, maka lagu tersebut sebaiknya jangan digunakan dalam sebuah ibadah karena memuat sebuah filosofi teologis yang tidak tepat. Yang kedua, waktu kita berbicara mengenai lagu, kita tentu harus kembali kepada apa yang Alkitab nyatakan kepada kita melalui lagu.
Nah, di dalam Alkitab kita juga membaca mengenai penggunaan lagu oleh tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya saja Miriam ketika melihat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka dia menyanyikan sebuah kidung lagu kepada Tuhan. Waktu kita membaca di dalam Injil-Injil Elizabeth, Maria, ketika mereka bertemu, mereka juga mengungkapkan pujian syukur kepada Tuhan melalui lagu. Waktu kita membaca kitab Mazmur, kita juga membaca di sana bahwa pemazmur mengungkapkan ucapan syukurnya, isi hatinya kepada Tuhan melalui lagu. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa satu sisi lagu merupakan sebuah ekspresi dari umat Tuhan di dalam menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini lagu itu seperti halnya doa, merupakan sebuah ekspresi. Nah, jadi apa yang diekspresikan dalam sebuah lagu? Bisa ucapan syukur, bisa juga kita mengekspresikan sebuah perasaan menderita. Lagu bisa juga digunakan untuk mengekspresikan sebuah komitmen dan lain-lainnya. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai lagu sebagai sebuah ekspresi, sebuah ekspresi perasaan umat Tuhan kepada Tuhan, maka penting sekali kita untuk apa? Untuk mencoba mencari sebuah ekspresi yang bersifat general. Karena ekspresi yang bersifat terlalu personal itu sulit untuk mewakili orang-orang yang hadir dalam ibadah. Maka waktu kita berbicara mengenai sebuah lagu dalam ibadah, maka kita harus menyadari bahwa lagu dalam ibadah sebaiknya adalah sebuah lagu yang bersifat komunal, bukan bersifat pengalaman personal yang individual, artinya yang terkait dengan perasaan pribadi-pribadi tertentu yang sulit sebenarnya untuk dirasakan oleh komunitas umat Tuhan secara umum. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa lagu-lagu tertentu itu memiliki sebuah ekspresi yang terlalu bersifat personal. Nah, yang seperti ini tentu kurang pas untuk digunakan di dalam sebuah ibadah yang bersifat komunal. Nah, lagu-lagu yang bersifat terlalu personal seperti ini barangkali bisa digunakan di dalam ibadah pribadi saat teduh atau lain-lainnya. Tetapi sebuah lagu yang digunakan dalam ibadah adalah sebuah ekspresi yang sebaiknya bisa digunakan secara komunal juga. Nah, itu adalah hal yang kedua yang harus dipertimbangkan waktu orang memilih sebuah lagu dalam ibadah. Dan hal ketiga yang juga penting untuk kita boleh pahami ketika kita berbicara mengenai lagu adalah bahwa lagu sesungguhnya merupakan sebuah sarana yang mempersatukan orang-orang untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kalau lagu kemudian menjadi sesuatu yang membawa keributan di dalam gereja, nah berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan lagu tersebut atau cara pandang orang-orang yang kemudian ada di dalam gereja. Itulah sebabnya maka penting sekali ketika seseorang melakukan sebuah katakanlah penyelenggaraan ibadah, kita perlu untuk memikirkan bagaimana sebuah lagu dalam ibadah itu bukan mewakili satu kelompok tetapi bisa kemudian dinikmati oleh semua orang. Barangkali kita waktu mendengar hal ini berpikir bahwa itu kan tidak mungkin bahwa ada satu lagu yang semua orang bisa nikmati. Maka kuncinya adalah waktu orang menggunakan sebuah lagu dalam sebuah ibadah, maka kita harus belajar untuk apa? Untuk kemudian tidak egois, hanya memikirkan diri kita, memikirkan bahwa itu lagu yang enak untuk kita dan tidak penting untuk orang lain. Karena dalam ibadah
lagu bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saya menyanyikan sebuah lagu, tapi kemudian orang di samping saya tidak bisa memuji Tuhan oleh karena lagu tersebut tidak familiar untuk dia, maka lagu tersebut kemudian tidak menjadi sebuah sarana yang mempersatukan. Nah, walaupun sulit, tetapi ini harus diusahakan. Jadi sekali lagi, lagu adalah sebuah instrumen yang menyatukan orang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Maka dibutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk boleh menggunakan, mencari lagu-lagu yang kita bisa gunakan bersama untuk boleh menyembah Tuhan. Nah, kiranya beberapa prinsip mengenai pemilihan lagu ini boleh menolong kita mengerti bahwa lagu dalam ibadah penting, tetapi lagu di dalam ibadah perlu betul-betul ditangani dengan baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati ibu bapak saudara sekalian.